Sahabat Room A21, saya bukan Agnes Monica, saya juga bukan Lisa Blackpink. Saya Cynthia Putri. Welcome back to YouTube channel di acara Intip, informasi dan tips membeli properti. Bersama rekan saya, Bro DY. Apa kabar, Bro? Sehat. Salam properti. Bro, apa kita ngobrolin apa? Kita hari ini mau ngobrolin tentang, aku kan bingung nih mau jual properti. Mau jual? Ya, biasanya terus susah ya. Terus aku mau jual properti itu susah, kayak aku udah titip sana, titip ke teman, ke saudara, semuanya kayaknya nggak laku-laku. Terus ada lagi tuh yang nawarin, ada calo, broker gitu loh. Itu apa sih, Bro, sebenarnya? Terus aku harus kemana sih buat jual properti ini? Ya, jadi kalau mau jual beli properti, mau sewa menyewa properti, itu ada namanya profesi ya, profesi jasa perantara perdagangan properti ya, perantara penjualan properti lah ya. Jadi ada baiknya harus cari perusahaan ya atau konsultan yang resmi. Oh, ada itu ya? Ada resmi. Maksudnya kan yang sering ditemui kan yang ada di maksudnya kayak calo yang didengar-dengar di luar aja. Banyak deh. Juga ya yang iya, jadi nggak tahu kalau memang ada. Jadi ada ya kayak. Jadi profesinya ini sebenarnya diatur lewat keputusan Menteri Perdagangan nomor 51 tahun 2017 di Indonesia itu diatur. Memang kalau kita lihat di market itu kan banyak sekali kan orang menyatakan profesinya sebagai broker ya istilahnya, broker, calo, ya, tiba-tiba propertinya orang diiklankan dan sebagainya. Nah kalau C mau, berarti itu nggak resmi kan? Nah, resmi. Kalau mau bener ya cari perusahaan perantara properti ya, perdagangan properti yang resmi. Dia kan punya kantor ya, bisa didatangi. Itu satu. Kedua sebenarnya nggak hanya kantor aja, jadi profesi ini lagi di Indonesia lagi ditata ya, ditata kembali. Tadi saya katakan dari tahun 2017 kan. Nah itu pemerintah itu mewajibkan orang atau perusahaan yang mau bergerak di bidang jasa perantara perdagangan properti ya, istilahnya broker properti, itu harus mempunyai izin, namanya surat izin usaha antara perdagangan properti, SIUP 4. Jadi syarat untuk bisa memperoleh SIUP 4 itu perusahaan itu harus punya tenaga ahli minimal dua orang. Jadi kalau kan sekarang banyak tuh, ya, tapi karena kan yang di luar kan banyak. Ada orang mengaku broker, tapi dia nggak menguasai mengenai transaksi, nggak menguasai perpajakan, nggak memverifikasi. Oh, sebenarnya kayak menjual properti pun itu sebuah profesi yang ya, jadi yang resmi ya. Makanya nanti kalau ada broker atau ada perusahaan yang menawarkan itu dicek udah punya tadi surat izin usaha perantara perdagangan properti nggak, SIUP 4 punya nggak gitu ya. Kalau dia punya, berarti dia sudah punya tenaga ahli di situ, minimum 2. Nah, tenaga ahli ini 2 ini maksudnya apa? 2 orang minimal itu dia harus kompeten. Baik. Kompeten sebagai profesi perdagangan properti. Nah, untuk bisa kompeten dia harus lulus sertifikasi profesi. Nah, sertifikasi profesi itu dilakukan sertifikasinya oleh BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kan kita ada profesinya kan macam-macam tuh, profesi banker, insurans, ya profesional semacam appraisal, itu kan ada sertifikasi. Jadi harus lulus sertifikasi yang standarnya nasional tadi melalui lembaga sertifikasi profesi. Nanti yang menguji adalah lembaga sertifikasi profesi, kemudian dia akan dapat license dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah itu ada uji kompetensinya. Nah itu baru kalau dia sudah punya 2 tenaga ahli yang kompeten dalam perdagangan properti, baru dikeluarkanlah izin. Jadi nggak gampang untuk memperoleh izin. Jadi kalau saya pengen aman ya cari broker atau perusahaan yang punya izin. Nah, kalau itu dia baru punya mau izin, saya tanya sih sebenarnya. Kalau punya izin otomatis maksudnya dia punya, saya
akhirnya kan gini, kalau kita nggak boleh sembarangan menjual, maksudnya kan kayak orang tiba-tiba, oh saya punya properti ini, ntar tiba-tiba dia punya properti banyak, sebenarnya dia siapa gitu loh, dia cuma bicara kalau dia itu adalah calo atau orang yang punya banyak properti, tapi kan kita nggak tahu punya siapa, jadi kita harus kemana nih bro buat tahu menjual, membeli properti itu kemana sebenarnya? Jadi kalau lewat perusahaan yang tadi resmi tadi, yang berlisensi, berizin tadi, tentu akan melalui standar yang lazim ya. Misalkan si agent propertinya atau kantor itu akan meminta kontrak atau persetujuan tertulis, wajib mempercayakan perusahaan itu untuk memasarkan. Oh jadi profesionalnya itu agent, maksudnya profesional. Profesinya itu adalah agent properti. Jadi dia akan tanya, dia akan minta tertulis untuk diberi izin memasarkan. Dia akan verifikasi juga, bener nggak ini si C ini pemilik propertinya. Jangan-jangan cuma ngaku-ngaku kan banyak orang yang Pak ini dijual, tapi sebenarnya bukan milik dia, ini berantai. Nah si profesi tadi ya harus dia akan tanya dokumen-dokumennya yang dimiliki apa. Ya kan? Ya, ingat ya, sahabat Room A21, kalau mau beli properti itu kita harus ke perusahaan yang udah resmi gitu ya bro. Berlisensi, dan perusahaan itu di samping membantu menjualkan, dia akan juga berlaku sebagai konsultannya. Ya misalkan, oh hargamu kemahalan, misalkan kan dia tahu harga pasar di sekitar situ atau kemurahan gitu. Kalau kemurahan cepat laku ya. Lebih baik kita menjualnya itu di tenaga yang lebih profesional. Di situ juga di samping kompeten, di samping ketentuan-ketentuan juga komisi tarifnya itu juga sudah diatur. Ada tarif. Jadi kalau tarif apa ini? Tarif menjual? Ya menjual, ya kan? Kayak komisi gitu. Komisi itu diatur antara 2 sampai 5%. Jadi itu yang membayar, yang menjual. Oh, yang menjual. Yang menerima duit. Oh, yang menerima duit. Yang mendapat duit ya, ada potongan. Ya. Buat tenaga profesional ya kan. Ya. Nah, tentu 2 sampai 5 itu sangat tergantung satu pada nilai transaksinya berapa, terus tingkat kesulitan menjualnya seperti apa. Oh, ada tingkatannya. Tingkat jualnya susah kan mesti komisinya lebih gede kan, atau nilainya kecil ya komisinya lebih gede. Kalau nilai gede mungkin komisinya lebih kecil, tapi range-nya 2 sampai 5% kalau mau jual beli, kalau sewa menyewa 5 sampai 8%. Begitu. Kenapa sewa lebih gede komisinya? Karena transaksi sewa kan kecil. Per tahun kan. Jadi komisinya prosentase komisinya lebih tinggi dibandingkan jual beli. Ada ya beda. Ya. Kalau nyewa kan kecil banget kan? Iya sih, cuma sedikit lah ya. Jadi, tapi continue. Iya, berlanjut terus. Jadi buat sahabat Room A21, demikian pembicaraan kita tentang seputar menjual properti ya. Jadi buat sahabat Room A21 yang mau menjual atau membeli properti ya kan, bro, bisa datang ke kantor Ray White Bona Indah Lebak Bulus. Dan juga buat sahabat Room A21 yang misalnya propertinya butuh pendanaan, bisa juga datang ke kantor kita di kantor Loan Market. Nanti alamatnya ada di bawah ya. Nanti akan ketemu siapa Bro De? Pendanaan tadi maksudnya pembiayaan dari perbankan. Oh, perbankan. Jangan lupa mampir ya, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe Room A21 channel. Salam properti.